Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengambil waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, bayangkan kegelapan yang pekat menyelimuti malam, tanpa lampu, tanpa cahaya bulan ataupun bintang, tanpa setitik cahaya apapun. Dalam kondisi itu, tentu kita terhimpit, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, atau bahkan mengenali wajah sesama. Kegelapan yang seperti itu tentu membawa penderitaan. Namun saudara, ada kegelapan yang lebih dahsyat, yaitu kegelapan jiwa akibat dosa. Inilah kegelapan yang membuat manusia kehilangan arah, tersesat dalam keputusan yang keliru, dan terpisah dari sumber hidup. Saudara, dalam firman-Nya Yesus menegaskan identitas kita. Kamu adalah terang dunia. Saudara, panggilan ini bukan sekedar metafora, melainkan mandat ilahi untuk kita menjadi penyalur terangnya di tengah dunia yang diliputi kegelapan rohani. Lalu bagaimana kita mewujudkannya? Yang pertama, terang melalui perkataan, yaitu menyampaikan kebenaran yang membebaskan. Saudara, perkataan kita berkuasa menjadi suluh yang menembus kegelapan. Saat kita memberitakan Injil, kisah kasih Allah, pengorbanan Kristus di kayu salib, dan pengampunan yang memulihkan, kata-kata itu menjadi terang yang menyinari jalan menuju keselamatan. Contoh, seorang tetangga yang hidup dalam kubangan alkohol. Keluarganya menjadi porak-poranda. Hidupnya hanya untuk minum. Suatu hari ia mendengar kabar baik tentang Yesus. Kasih Yesus yang tidak bersyarat, kuasa Yesus yang memulihkan, firman yang menyentuh jiwanya, lalu membuat ia bertobat, dibebaskan dari belenggu, dan mulai hidup sebagai ciptaan baru. Nah, inilah kuasa perkataan yang diilhami kebenaran ilahi. Tak hanya itu saudara, perkataan kita juga menjadi penuntun bagi yang bingung. Ketika hati dan pikiran dipenuhi firman Tuhan, kita mampu menawarkan hikmat dan penghiburan yang mengubahkan. Dan yang kedua saudara, terang melalui perbuatan, yaitu meneladani kasih Tuhan yang nyata. Di dunia yang kabur akan integritas, tindakan kita adalah kesaksian yang tidak terbantahkan. Menjalani hidup dengan moral yang lurus, kejujuran yang konsisten, dan kepedulian yang tulus. Semuanya pasti memancarkan terang yang menghalau kegelapan. Kita juga menjadi terang ketika mengulurkan tangan bagi yang terluka. Ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Nah, itulah terang perbuatan, kasih yang bergerak, berkorban, dan memulihkan. Ketika kita memberi makan yang lapar, membela yang tertindas, atau sekedar mendengarkan yang putus asa, kita sedang menghadirkan Kristus dalam wujud tindakan. Dan saudara, Yesus tidak meminta kita menjadi terang dengan kekuatan kita sendiri. Yesus menegaskan identitas kita. Kamu adalah terang dunia. Ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Terang itu harus dinyatakan, bukan disembunyikan. Karena itu Bapak Saudara, mari kita hidup sebagai pembawa terang. Kita berseru dengan keberanian akan kebenaran firman. Kita berkarya dengan integritas yang tidak tergoyahkan. Kita berbagi dengan kasih yang membawa pemulihan.
Dengan demikian, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.